Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Berliku-liku kehidupan ini, jalan manakah harus ku lalui? Rintangan dan cobaan selalu membayangi. Bila ku ingin datang padamu, kulayangkan pandang di awan-awan. Sejenak tanganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku.
Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Kulayangkan pandang di awan-awan, sejenak anganku bertanya-tanya, dapatkah hati ini bagaikan pelangi, setiap saat pancarkan damai. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Tuhan, berikanlah kuasa-Mu, jadikan aku pelangi-Mu, kelak kan dapat menerangi kegelapan bumi. Tuhan, peganglah tanganku ini, bila mendaki bukit terjal, janganlah diombang-ambingkan iman percayaku. Karena kasih-Mu Tuhan ada pengampunan. Karena kasih-Mu Tuhan aku diselamatkan. Jemaat yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita di hadirat Tuhan. Sambutlah saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dan selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan terkasih yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara dan saudari menyempurnakan sukacita kita hari ini. Di awal ibadah ini, mari kita akan mendengarkan berita mengenai perjalanan pelayanan kehidupan gereja kita melalui warta jemaat, beberapa penekanan warta kita pada minggu ini. Telah lahir seorang anak perempuan dari keluarga senaturang kita Andi Stepu pada 7 September yang lalu, bernama Alena Epayona Stepu,
anggota sektor Nasaret. Berita berikutnya, telah pindah ke Runggun Cibubur, keluarga seninaturang kita Tumpal Munte, satu keluarga dari Gereja GKI Kota Wisata. Saudara kita ini berada di sektor Nasaret. Selamat datang kepada keluarga Bapak Tumpal Munte. Selamat beribadah dan melayani di Runggun GBKP Cibubur. Selanjutnya, perpulungan jabu-jabu dan PA kategorial masih seperti biasa kita akan lakukan secara Zoom meeting. Nanti link berikut dengan jadwalnya akan disampaikan melalui info masing-masing sektor. Demikian warta kita pada minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 355 ayat 1 dan 2. Jemaat dipersilahkan berdiri. Dalam nama Bapa yang menciptakan dunia dan segala isinya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengasihi dunia ini, dan di dalam nama Roh Kudus yang memelihara kehidupan anak-anaknya. Bersukacitalah orang yang melihat kemuliaan Allah dan menyaksikannya di dalam kehidupan setiap hari. Damai sejahtera bagi mereka yang datang kepada Tuhan. Amin. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. 2 Tawarik 34 ayat 3a. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui firman Kidung Jemaat nomor 413.
jalan perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudari, Allah memilih orang-orang muda menjadi temannya untuk memperbaiki bangsanya, seperti Yusuf, Yesaya, Yeremia, dan yang lainnya. Tuhan Yesus juga mengutus orang-orang muda menjadi murid-muridnya untuk melakukan kehendak-Nya di dalam dunia ini. Saat ini Allah juga menganugerahkan orang-orang muda menjadi anak panah yang tajam untuk meneruskan tugas pelayanan gereja. Permata adalah mahkota kehidupan di dalam keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami bersyukur ya Allah atas rancangan baik-Mu yang sudah Engkau tetapkan dalam kehidupan kami. Allah memberkati dan menjaga mahkota kehidupan gereja dan memanggilnya menjadi berkat bagi sekitarnya. Allah memperlengkapi anak-anaknya dengan berbagai karunia dan memberikan kesempatan menyaksikan kehidupan yang baik di masa mudanya. Kami bersyukur ya Allah, Engkau menganugerahkan anak-anak bagi kami untuk menjadi mahkota kehidupan yang berharga dan menjadi kekayaan bagi kami semua. Kita memuji namanya dalam kasih-Nya kepada orang muda dengan nyanyian Kidung Jemaat nomor 424 ayat 1 dan 3. Alkitab menyaksikan bahwa banyak orang muda menjadi nabi dan rasul, menjadi teman Allah untuk bekerja memelihara dunia ini. Bagaimanakah keberadaan orang muda dalam kehidupan gereja kita saat ini? Ya Tuhan, kami mengaku bahwa seringkali kami tidak bijaksana hidup dalam panggilan-Mu sebagai mahkota kehidupan gereja.
Kami terkadang memuaskan diri kami dan tidak mampu untuk menolak tawaran dunia ini. Tuhan, ampunilah kami. Allah melengkapi kehidupan gereja dengan menganugerahkan permata sebagai mahkota kehidupan gereja. Tetapi mahkota itu ada yang rusak karena tidak mampu menjaga diri dan kurangnya perhatian bagi mereka. Kami mengaku ya Allah, terkadang kami tidak menghargai anak-anak kami sebagai mahkota kehidupan gerejamu. Kami tidak mampu mendengarkan suara hati mereka. Kami kurang memperlengkapi diri untuk mengajarkan dan mendukung mereka. Ya Allah, ampunilah kami. Jemaat kami undang untuk berdiri. Sebagai hamba Allah, saya menyampaikan firman Allah bagi kita yang mengakukan dosa-dosanya. Firman Allah, koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia mengasihi dan menyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Yoel 2 ayat 13. Sukacita atas pengampunan Allah kita nyanyi lewat Kidung Jemaat nomor 242. Cara
jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan firman Allah bagian pertama kita ambil dari Mazmur 119 ayat 9 sampai 16. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku, aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dan membimbing kami sampai saat ini. Kami boleh merasakan bagaimana kasih-Mu yang begitu luar biasa di hari ini, terkhusus di minggu permata ini Tuhan. Berkat-Mu sangat berlimpah yang Kau berikan di tengah-tengah semua pemuda kami, di tengah-tengah gereja GBKP. Dan firman-Mu sebentar lagi kami akan dengarkan. Berkati kami dan ajari kami, terkhusus hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita di hari ini sesuai yang sudah disiapkan gereja kita GBKP, maka firman Tuhan terambil dari Perjanjian Baru 2 Timotius 2 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. 2 Timotius 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 dengan tema hari ini, jadilah laskar Kristus yang setia. Jadilah laskar Kristus yang setia. Saya akan bacakan bagi kita semua 2 Timotius 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Begini firman Tuhan. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sedemikian firman Tuhan. Amin bagi kita semua. Shalom.
Selamat ulang tahun untuk permata-permata kami yang ke-72 tahun di tahun ini. Tuhan berkati kamu, tetap semangat dalam masa muda. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan di Minggu Permata ini satu bagian dari surat Rasul Paulus kepada Timotius, di mana dalam surat ini memperlihatkan Timotius seorang pemuda yang menanggapi ataupun yang merespon panggilan Kristus untuk memuridkan bangsa-bangsa. Dia seorang asisten yang sangat istimewa bagi Paulus. Kalau kita melihat dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-1 dan 2 Timotius 1 ayat yang ke-1 juga, bagaimana Paulus menyebut dia sebagai anak yang sah dalam iman, ataupun anak yang dikasihi oleh Paulus dalam Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun Timotius masih muda, tapi dia dipercayakan untuk melayani jemaat, yaitu jemaat Efesus, di mana pada situasi kehidupan jemaat di Efesus sangat tidak stabil. Karena banyak pemimpin-pemimpin agama ataupun imam-imam yang terancam hidupnya oleh pemerintahan Romawi. Dalam hal ini Paulus mengingatkan Timotius agar dia tetap semangat. Dia tidak usah ataupun jangan berputus asa sekalipun memang tidak mudah yang dia jalani dalam pelayanannya pada saat itu. Tapi Paulus mengingatkan jangan putus asa walaupun situasi tidak nyaman dalam pelayanan saat ini. Dan Paulus memberikan sebuah wasiat yang luar biasa bagi Timotius agar dalam pelayanan Timotius yang dia alami, walaupun banyak kesukaran-sukaran, banyak penderitaan, hambatan-hambatannya di tengah-tengah jemaat Efesus, tapi Paulus tetap mengingatkan jangan pernah menyerah karena panggilan Kristus itu ada padamu. Jangan pernah menyerah, panggilan Kristus itu ada padamu. Itu sebuah warisan yang luar biasa bagi Timotius dari Paulus sebelum dia meninggalkan dunia ini ataupun meninggal. Paulus memberikan motivasi, dia memberikan semangat di dalam pelayanan Timotius. Nah, dalam firman Tuhan hari ini sesuai dengan tema kita, jadilah laskar Kristus yang setia, ada 4 hal yang kita bisa lihat menjadi refleksi hidup bagi kita, khususnya bagi kaum semua anak-anak permata kami. Karena di hari ini adalah Minggu Permata. Jadilah laskar Kristus yang setia. Bagaimana caranya? Yang pertama, pada ayat yang pertama mengatakan, jadilah kuat. Firman Tuhan mengatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat. Jadilah kuat bukan karena kekuatan manusia, bukan karena kuat secara fisik, atau kuat karena ilmu pengetahuan yang dimiliki, tapi kamu bisa menjadi kuat saat kamu menyadarkan hidupmu kepada Kristus Yesus, maka kamu bisa menjadi kuat. Orang yang menyandarkan hidupnya kepada Kristus sebenarnya dia mau buktikan bahwa dia bukan orang yang kuat. Dia tahu kekuatan itu tidak ada pada dirinya. Dia sadar kekuatan itu ada di luar dirinya yang bisa lebih kuat. Dia sadar yang ada padanya hanya banyak kelemahan. Dia sadar tidak ada kekuatan pada dirinya jika dia tidak bergantung kepada Yesus Kristus. Itulah jadilah kuat. Kesadaran memiliki banyak kelemahan dan kesadaran bahwasanya kekuatan itu diperoleh hanya ketika menyandarkan hidup kepada Yesus Kristus. Sehingga Paulus mengingatkan, sebab itu hai anakku,
jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Karena kamu tidak kuat kalau hanya mengandalkan fisik, kalau hanya mengandalkan ilmu pengetahuan. Orang yang menyandarkan diri kepada Yesus Kristus, maka dia akan selalu berseru kepada Yesus Kristus. Dan dia mengandalkan hidupnya hanya kepada yang lebih kuat. Karena tanpa Tuhan, pasti hidupnya tidak bisa apa-apa. Filipi 4 ayat 13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Melalui firman Tuhan ini jelas, yang memberi kekuatan itu hanya ada pada Tuhan. Oleh sebab itu, poin yang pertama ini, kami mau mengingatkan kepada kamu semua permata kami yang kami kasihi. Kekuatan Du bukan karena fisik Du yang masih muda. Kekuatan Du bukan karena pengetahuan Du yang luar biasa saat ini. Karena itu akan berlalu. Tapi kekuatan Du hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan menyandarkan segalanya hanya kepada dirinya. Maka kamu akan menjadi kuat. Kedua, pada ayat yang kedua mengingatkan bagaimana caranya menjadi laskar Kristus yang setia, bertanggung jawab. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Poin yang kedua, bertanggung jawab. Bertanggung jawab bahasa karonya terteki. Terteki berarti bisa dipercaya. Paulus mengingatkan Timotius pada masa mudanya saat itu bahwa kebenaran itu telah disaksikan Paulus dari Yesus Kristus ketika dalam perjalanannya ke Damsyik untuk memusnahkan orang Kristen. Tapi ketika Yesus menemui dia sadar kebenaran yang sebenarnya itu bukan dari Taurat yang dia hafal selama ini, kehidupan tradisi Yahudi yang dia ikutkan selama ini, tapi dia tahu kebenaran yang sebenarnya itu ada di dalam Yesus Kristus. Timotius, kamu sudah mendengar dariku. Aku sudah menjadi saksi dalam hidupmu. Maka oleh sebab itu Timotius saksikan kepada orang lain. Orang lain yang bisa dipercaya. Orang lain yang bertanggung jawab. Agar tidak hanya sampai di dirimu, tidak hanya sampai di dirinya, tapi sampai kepada orang lain. Bertanggung jawab, menerima kebenaran. Walaupun banyak pengajaran-pengajaran yang tidak sesuai akan kebenaran Yesus Kristus pada saat itu. Tapi Timotius diingatkan Paulus tetap sanggup setia untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Paulus juga mengatakan agar kebenaran tersebut disampaikan kepada orang lain. Agar kebenaran itu sampai kepada setiap orang. Artinya kebenaran yang sudah diterima jangan hanya untuk diri sendiri, tapi sampaikan kepada orang lain. Karena sering sekali kita terkadang yang penting urusanku dengan Tuhan. Kita selalu berpikir seperti itu kan. Sehingga tanpa kita sadari kita tidak memperdulikan sekitar kita. Kita berpikir yang penting aku yang paling kudus, orang yang lain tidak kudus silahkan. Tapi firman Tuhan mengatakan hari ini, Paulus kepada Timotius, Timotius sampaikan kepada orang lain. Itu sebagai tanggung jawabmu. Kamu harus bisa dipercayai. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kita untuk memberitakan kebenaran yang kita terima. Memang tidak mudah. Karena apa yang kita sampaikan akan kebenaran belum tentu diterima orang. Karena kebenaran tidak akan pernah diterima oleh dunia ini. Tapi kita harus sanggup menjabarkan kebenaran tersebut dengan memperlihatkannya bahwa kebenaran tersebut bisa mempengaruhi hidup kita agar orang lain juga bisa melihatnya. Itu hal yang mudah sebenarnya, walaupun tidak mudah sekali. Berbicara kebenaran itu akan teraplikasi jikalau kebenaran yang kita pegang, kebenaran yang kita terima
itu terlihat dalam kehidupan kita. Dan orang lain melihatnya. Tidak benar jika kita katakan kebenaran ada padaku jika kita tidak bertanggung jawab untuk memakainya. Karena tidak terlihat dalam kehidupan kita. Karena orang yang tidak bertanggung jawab, orang yang tidak bisa dipercayai, berarti tidak benar dia mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tapi orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa dipercayai, itu akan teraplikasi dalam hidupnya. Oleh sebab itu kepada Permata kami dalam poin yang kedua ini, bertanggung jawab, bisa dipercaya. Maka pakaikanlah kebenaran yang kamu terima dalam masa mudamu saat ini dengan penuh tanggung jawab. Teraplikasi dalam hidupmu, terlihat dari perkataanmu, terlihat dari perbuatanmu. Ketika pelayanan itu dipercayakan kepadamu, bertanggung jawablah. Agar itu tidak hanya berhenti di diri kamu, tapi kepada orang lain juga sampaikan. Supaya mereka juga bisa mengajarkannya kepada orang lain. Karena ada teladan yang sudah kita lihat. Seperti yang dikatakan Paulus kepada Timotius di 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah walaupun engkau masih muda. Tapi jadilah teladan dalam perbuatanmu, dalam tingkah lakumu. Maka itu juga tanamkan dalam hidupmu, Permata kami. Seperti bahan invokasio kita, bagaimana Yosia yang diangkat menjadi raja ketika usianya masih muda, tapi dia berani mereformasi Yehuda pada saat itu. Di mana kondisi kehidupan bangsanya saat itu menyembah berhala, tapi dia berani untuk menghancurkan segala patung-patung berhala yang saat itu dipuja orang, yang saat itu sangat diagungkan oleh orang. Karena dia mempercayai Bapa Allah yang dipercayai oleh nenek moyangnya, Daud. Itu yang tertanam dalam hidupnya. Dan ini juga yang mengingatkan kepada kita, kondisi apapun saat ini yang terjadi yang mempengaruhi, yang memudahkan kita untuk berpaling dari Tuhan, tapi tetap pegang kebenaran itu. Karena kita bisa dipercayai. Begitu juga pada poin yang ketiga. Pada ayat 3 sampai 4 mengingatkan, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Poin yang ketiga ataupun hal yang ketiga mengingatkan setia dalam penderitaan. Seorang prajurit yang baik, dia akan selalu patuh, dia akan disiplin dan siap siaga dalam segala situasi. Dan dia tidak akan memusingkan hidupnya dengan soal-soal penghidupannya agar berkenan di hadapan komandannya. Siapa komandannya? Yesus Kristus. Keterpanggilan untuk menderita bukan hal yang mudah untuk saat ini. Panggilan itu sebagai militansi hidup beriman kepada Yesus Kristus. Mengikut Yesus Kristus dan menjadi saksinya tidak dalam masa-masa yang mudah saja. Karena dalam masa yang mudah siapapun bisa. Tapi orang yang kelihatan setia dalam penderitaan, walaupun kondisi dalam masa-masa sulit, dia juga harus mampu untuk menjadi saksinya. Dan semua bisa dilakukan hanya ada dalam kesetiaan. Peribahasa mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini juga mengingatkan kita agar kita tidak hanya menginginkan hal-hal yang instan, kan itu, yang mudah untuk mendapatkan sesuatu dalam hidup kita, yang enaknya saja, tanpa mau usaha, tanpa mau diproses, tanpa mau bertahan dalam masa sulit. Rumusan hidup seperti ini dalam kondisi generasi muda saat ini sudah sedikit bergeser. Maaf, ini kami katakan di dalam Minggu Permata ini.
Bukan tidak ada, tapi memang ada, tapi sudah sedikit bergeser. Kan itu. Berjuang dalam bersakit-sakit itu dalam generasi muda saat ini itu bukan hal yang harus lagi dilakukan. Karena banyak generasi muda sudah mulai hilang dalam semangat perjuangan hidup. Karena terkesan hanya mau hidup serba mudah, serba cepat. Itu yang sangat mempengaruhi hidup minat berjuang bagi generasi muda saat ini. Oleh sebab itu hati-hati. Kemajuan saat ini sangat mempengaruhi kehidupan sekitar kita untuk tidak berjuang dengan keras. Tapi malah lebih mau mencari yang mudah, yang instan. Tidak mau diproses lebih sakit. Kalau ada yang enak ngapain nyari yang sakit, kan itu kan sering sekali yang kita tanamkan dalam hidup kita. Sebab mudah sekali bagi generasi muda, tidak hanya Permata menurut kami, terkadang juga sebagai Mamre, sebagai Moria juga begitu mudah meninggalkan sesuatu saat merasa itu mengganggu zona nyamannya. Merasa tidak nyaman di sekolah, pindah sekolah. Merasa tidak nyaman di pekerjaan, pindah pekerja. Apalagi kalau ada tawaran mungkin gaji yang lebih tinggi. Tidak nyaman di rumah, pergi dari rumah. Kami yakin Permata Cibubur tidak seperti ini ya. Kalau tidak nyaman di rumah, jangan pergi dari rumah. Rugi. Apalagi kalau belum kerja. Kan itu. Tidak nyaman di gereja, pindah gereja. Kecenderungan saat ini jikalau diperhadapkan dalam kondisi yang sulit, kita kurang mau untuk tetap bertahan. Tidak mau memperbaiki tapi lebih sering mau menghindarinya. Yang berbahaya, meninggalkannya. Kita bisa melihat berapa banyak permata GBKP meninggalkan gerejanya dengan alasan tidak modern di GBKP. Di GBKP tidak bisa bertumbuh. Anak-anak kami, permata kami, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita melihat sejarah kehadiran Permata GBKP, mulai tahun 1945 dan resmilah namanya menjadi Permata pada 12 September 1948. Awal terbentuknya Permata dari namanya yaitu pemuda mempertahankan nilai-nilai perjuangan tanah air ataupun persatuan mempertahankan tanah air dan agama, kan itu awalnya. Sehingga di tahun 1948 namanya menjadi Persadaran Anak Gerijanta. Kalau kita melihat dari kehadirannya dari awal sebagai pemuda gereja, mau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan mempertahankan agama yang diyakini, sehingga bisa berdampak tidak hanya kepada gereja tapi kepada bangsa ini. Itu yang menjadi harapan bagi gereja Manbandu Krina Permata kami. Karena Kam Permata adalah pewaris gereja GBKP. Kam pewaris gereja ini, jikalau ada yang kurang, yang menurut Ndu mungkin tidak bisa membuat Kam bertumbuh, mari perbaiki. Bagaimana caranya supaya bisa membuat Kam bertumbuh? Supaya gereja ini semakin baik, tapi bukan meninggalkannya, bukan menghindari masalah, tapi selesaikan masalah itu. Itulah orang yang kuat, bertanggung jawab dan setia dalam penderitaan. Banggalah terlahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi lebih banggalah ketika kita bisa hidup setia dalam Yesus Kristus. Identitas sebagai prajurit Kristus ataupun laskar Kristus itu bukan terlihat dalam identitas kita sebagai Kristen di KTP, di KK, dimanapun kita berada. Tapi bagaimana kita bisa hidup dalam persekutuan kita dengan Yesus Kristus itu bisa terlihat
dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkat bagi gerejanya, berkat bagi bangsa ini, berkat di tengah-tengah keluarga. Setialah dalam penderitaan, bukan menghindarinya, bukan meninggalkannya. Karena semua itu proses untuk semakin membuat kita bertumbuh. Keempat, yang terakhir, pada ayat yang kelima, kedisiplinan. Bagaimana menjadi laskar Kristus yang setia? Adanya kedisiplinan. Sebagai pengikut Kristus harus hidup dalam kedisiplinan. Seperti olahragawan yang digambarkan oleh Paulus, yang begitu harus taat pada aturan-aturan yang bisa membentuk dia sehingga dia bisa bertanding, fokus pada pertandingan dan mencapai kemenangan. Mengejar hidup yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang menjadi tujuan hidup kita, melebihi perkara-perkara yang lain di dunia ini. Kondisi saat ini, pandemi COVID-19, tidak seharusnya mempengaruhi hidup kita untuk tetap bertahan dalam Yesus Kristus. Artinya, jangan gara-gara pandemi COVID-19 membuat kita tidak setia di dalam Yesus Kristus, dalam iman kita. Kondisi saat ini boleh berjalan, tapi jangan lupa kita harus tetap mengandalkan Dia. Tetap disiplin dalam aturan-aturan perintah Allah. Dalam Mazmur 119 yang jadi bacaan kita, pemazmur menekankan bagaimana seorang pemuda mempertahankan kelakuannya bersih. Maka dikatakan mencari Tuhan, mematuhi perintah Tuhan, mematuhi aturan-aturan Tuhan, firman Tuhan. Hidup dalam aturan-aturan Tuhan berarti mau diproses. Memang tidak mudah, terkadang membuat kita bisa putus asa. Tapi kalau kita mengingat bagaimana emas terbentuk ataupun untuk mendapat kemurniannya, itu tidak mudah. Dia harus disepuh dalam bara api yang luar biasa sehingga terbuktilah ini emas atau tidak. Maka proses hidup kita pun saat ini, kedisiplinan dalam firman Tuhan itu penting yang harus jadi pegangan dalam hidup kita. Sehingga kita boleh mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Sehingga apapun yang terjadi pada diri kita, kita tetap bisa memperlihatkan kasih Kristus. Sehebat apapun olahragawan, jika tidak hidup disiplin, dia tidak akan bisa memperoleh kemenangan. Sehebat apapun diri kita secara duniawi, tapi kalau kita tidak disiplin dalam mengikuti firman Tuhan, aturan-aturan Tuhan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan kemenangan itu. Jika hidup kita mau menang di hadapan Tuhan, hiduplah dalam aturan-aturan Tuhan. Cintalah akan firman Tuhan. Suka hidup dalam firman Tuhan membuat kita tidak akan suka hidup dalam dosa. Dalam kondisi kemudahan saat ini permata kami, cintalah akan firman Tuhan. Sukalah selalu dengar-dengaran firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Maka tanpa kamu sadari, kamu tidak akan suka untuk melakukan dosa. Kamu tidak akan suka untuk bergaul dengan narkoba. Kamu tidak akan jatuh di dalam kenikmatan dunia ini. Maaf, free sex. Dan segala tindakan kenikmatan dunia yang orang katakan itu biasa dilakukan. Tapi di hadapan Tuhan, jangan pernah lakukan itu. Jadilah laskar Kristus yang setia. Inilah yang menjadi kado buat kamu semua permata kami di usiandu yang ke-72 tahun. Tetaplah kuat, bertanggung jawab, setia dalam proses hidup ini walaupun tidak mudah. Dan disiplinlah akan firman Tuhan, karena inilah yang akan memampukan kamu, memampukan kita semua untuk memperoleh kemenangan dalam Yesus Kristus. Selamat ulang tahun, selamat menikmati kasih Tuhan. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini. Ajari kami terkhusus buat permata kami di minggu permata ini. Sehingga firman-Mu ini semakin memotivasi kehidupan mereka, memberi mereka semangat dan meyakinkan iman mereka hanya kepada Kau, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadi andalan hidupnya, andalan hidup kami. Sehingga
kami tetap mampu untuk setia. Dan kehadiran kami dimanapun kami berada menjadi berkat kemuliaan bagi nama Tuhan. Inilah doa pengharapan kami, ucapan syukur kami. Kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan pengakuan Imam Rasuli, kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita merespon firman Tuhan untuk kita mengantarkan persembahan ucapan syukur kita. Firman Tuhan yang menjadi dasar di dalam kita mengantarkan persembahan ucapan syukur kita dalam Mazmur 16 ayat 5-6. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Ya milik pusakaku menyenangkan hatiku. Saat kita mengumpulkan persembahan, mari kita memuji Tuhan kita melalui Kidung Jemaat 450. Mari kita berdoa untuk persembahan kita dan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu yang tetap setia Engkau berikan bagi kami, sehingga sampai saat ini kami tetap Engkau layakkan untuk menyembah-Mu. Di rumah-Mu ini, begitu juga di rumah kami masing-masing. Saat ini kami berdoa, bersyukur kepada Tuhan atas satu minggu kehidupan kami yang boleh kami jalani. Banyak hal yang terjadi, tapi sampai saat ini kami boleh membuktikan bagaimana kasih setia-Mu yang tetap menyertai kami. Dan kami mau menyerahkan hidup kami dalam satu minggu yang akan datang. Kami yakin dan percaya segala rencana dan rancangan yang sudah kami rencanakan dan sudah kami rancang, kami mau andalkan Engkau. Jikalau semuanya boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu sajalah. Jikalau tidak terjadi seperti yang kami rencanakan, ajari kami untuk bersyukur karena Engkau telah menjauhkan kami dari segala kejahatan. Terima kasih Tuhan buat kekuatan dan kepercayaan yang Kau berikan bagi kami, sehingga di hari ini kami masih Engkau mampukan untuk mengembalikan sebagian dari pemberian Tuhan melalui persembahan ucapan syukur kami. Tuhan yang memberkati, agar melalui persembahan ini nama Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kami,
dalam kehidupan jemaat-Mu, dalam kehidupan gereja-Mu GBKP dimanapun berada. Dan ajari kami senantiasa menjadi berkat untuk semuanya itu. Kami juga berdoa ya Tuhan, semua kegiatan gereja yang boleh terlaksana, kami percaya semuanya itu datang dari Engkau. Dan terima kasih buat bagian-bagian kami yang boleh kami ikutkan. Dan ajari kami untuk kegiatan kami dalam minggu yang akan datang, baik dalam PJJ kami, PA kami, Tuhan berkati, agar semuanya boleh kami ikuti yang menjadi bagian kami, dan dengan itu semua kami semakin dikuatkan dalam firman Tuhan. Kami juga bersyukur dan berterima kasih buat semua saudara-saudara kami yang sudah mengambil bagian kepada Tuhan melalui gereja ini, baik persembahan bagian persepuluhan, janji iman, ucapan syukur, semuanya Tuhan berkati. Agar apa yang mereka lakukan biarlah itu hanya berdasarkan kasih setia Tuhan. Maka dengan apa yang dilakukan nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami juga berdoa ya Tuhan tetap kepadamu untuk orang-orang yang kami kasihi dalam pemulihan kesehatannya saat ini. Anak yang kami kasihi, Cianina Berupinem. Begitu juga buat keluarga Nande Virginia, Tigan Virginia dan Valeri. Begitu juga buat orang tua kami, Nande Dame, Yanti Kacaribu. Terima kasih Tuhan, buat mereka atas kasih-Mu, maka mereka semakin dipulihkan. Begitu juga buat yang kami kasih, Nande Gebi Keliat. Tuhan berkat-Mu atas mereka semuanya, sehingga semakin dipulihkan, semakin dikuatkan. Dan berkati keluarga yang senantiasa setia mendampingi, agar mereka juga semakin dikuatkan dan mampu untuk memberi semangat bagi saudara-saudara kami dalam proses pemulihan kesehatan saat ini. Kami juga berdoa khususnya untuk anak-anak permata kami dalam usianya yang sudah 72 tahun permata GBKP di tahun ini. Khusus kami berdoa buat semua anak-anak permata kami Runggun Cibubur. Tuhan, Kau yang memberkati anak-anak permata kami. Jikalau mereka dalam persekolahan, baik tingkat SMA, begitu juga dalam perkuliahan dan proses memasuki bangku perkuliahan, Tuhan berkati. Agar mereka juga tetap semangat untuk persekolahan mereka, walaupun kondisi saat ini masih tetap dilakukan secara PJJ. Agar mereka tetap mampu dan bertanggung jawab dengan bagian mereka. Itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menggapai cita-cita mereka, Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak kami dalam proses persekolahan saat ini yang mereka ikuti. Kami juga berdoa buat anak-anak permata kami yang bekerja ataupun mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Agar jikalau mereka dalam pekerjaan mereka setia dalam pekerjaan yang baik dan menjadi berkat. Jikalau saat ini dalam mencari pekerjaan, Tuhan juga berkati. Agar mereka juga menemukan pekerjaan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga dengan itu juga akan menjadi berkat bagi setiap orang. Bagi anak-anak permata kami yang mencari teman hidup juga Tuhan berkati. Agar mereka juga menemukan teman hidup yang takut akan Tuhan. Dan dengan semuanya itu nama Tuhan semakin dimuliakan. Tuhan, kami juga tetap berdoa kepadamu untuk bangsa dan negara kami dalam kondisi saat ini Tuhan. Di mana pandemi COVID-19 semakin hari semakin bertambah jumlah yang terpapar. Tuhan, Engkaulah senantiasa memberikan pengetahuan dan hikmat-Mu saja. Bagi pemerintah kami, baik pemerintahan kami, presiden kami, dan tingkat ke RT RW, kelurahan semuanya, agar diberi hikmat dalam memberikan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan untuk memberi kebaikan-kebaikan bagi warga negara Indonesia. Dan ajari kami juga Tuhan, agar kami mampu menaati setiap aturan-aturan yang ada untuk mengikuti protokol kesehatan dimanapun kami berada. Dan kami juga tertib dalam menghindari hal-hal yang tidak berkenan, di mana mudahnya terjadi virus corona untuk terpapar kepada setiap orang. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini dirawat karena terpapar virus corona, Tuhan berkati agar mereka cepat pulih. Tangan-tangan medis, dokter, perawat, ilmuwan, semuanya Tuhan juga berkati dalam perjuangan mereka, kesetiaan mereka dalam pelayanan mereka, agar mereka tetap sehat-sehat dan sukacita di dalam pelayanannya. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Tanah Karo dalam kondisi erupsi Gunung Sinabung. Tuhan juga berkati agar saudara-saudara kami yang berdampak erupsi ini juga boleh terbantu
oleh pemerintahan, oleh orang-orang yang ada di sekitar. Begitu juga kami Tuhan mau ambil bagian dalam kondisi ini. Kami juga berdoa buat semua rencana-rencana yang akan dilakukan Tuhan untuk kebaikan-kebaikan di tengah-tengah tanah Karo. Tuhan juga berkati agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ajari kami juga sebagai anak-anak-Mu di sini boleh mendukung untuk kebaikan-kebaikan tanah Karo Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, dan ampuni kami dalam segala hal yang tidak Engkau kehendaki yang baru kami lakukan dalam kebaktian kami ini, agar kami tetap layak disebut menjadi anak-anak Tuhan dan melayani Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang Kau telah tambahkan usianya 1 tahun dalam minggu ini, dan dalam ulang tahun perjamuan juga atau perkawinan, Tuhan berkati agar bertambah usia, bertambah hikmat, bertambah sehat, bertambah juga berkat yang datang dari Tuhan. Ini doa kami, pengharapan kami, ucapan syukur kami yang kami serahkan dalam satu nama yang indah, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kami undang mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita, tapi sebelumnya mari kita bersama-sama untuk bertekad. Allah memanggil mahkota kehidupan gereja menjadi teman melakukan pekerjaannya. Apakah tekadmu? Aku berjanji hidup dalam rancangan Allah dan menjadi teladan yang membawa damai sejahtera bagi sekitarku. Allah telah menganugerahkan mahkota kehidupan gereja menjadi harta yang berharga di tengah-tengah gerejanya untuk melakukan kehendak-Nya. Apakah tekadmu? Aku berjanji menghargai dan mendengarkan suara hati mereka, mendukung mereka melakukan pekerjaan gereja-Mu. Untuk meneguhkan janji kita kepada Allah, mari kita memuji Allah kita melalui Kidung Jemaat 339. Yang kudus, kita satu tubuh yang kudus dan satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus, lawan kuasa salib Yesus, sungguh dan tetap. Karena itu maju, ikut salib terus, penebus, hormat kemuliaan Tuhan terimalah, insan dan malaikat sujud menyembah. Maju laskar Kristus, lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus, sungguh dan tetap. Mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa
dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari, jalanilah kehidupanmu untuk menjadi teladan bagi sekitarmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saat ini mari kita bersama-sama masuk ke saat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk. Kami mengucapkan selamat hari Minggu bagi kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.